Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, nama aku Adisti Putri Harli. Cerita ini based on true story. And this is the first time aku kirimin cerita ke podcast Do You See What I See. Dulu sebelum nikah, ibuku pernah bekerja di salah satu sekolah swasta. Salah satu pengajar di situ, sebut aja namanya Miss B. Miss B ini pernah cerita pengalaman dia, nggak akan terlupakan gitu ya, pengalaman yang tidak akan terlupakan di hidup dia. Jadi waktu itu Miss B pernah ada suatu perjalanan gitu. Dia pergi bareng orang tuanya dan juga omnya. Mereka sekeluarga pergi satu mobil barengan. Dan di perjalanan tersebut, di tengah perjalanan, mereka mutusin untuk istirahat dulu. Istirahat, dan pas itu kan juga pas banget jam makan siang. Akhirnya mereka berhenti di salah satu depot atau rumah makan, yang memang rumah makan tersebut sudah terkenal rumah makan yang besar dan rumah makan yang setiap harinya itu banyak sekali pengunjung yang datang ke situ. Jadi mereka mutusin untuk istirahat di situ. Setelah itu mereka pesen makanan yang mana makanannya itu mereka pesennya sama semua, karena memang itu salah satu depot atau rumah makan yang menyediakan makanan khas suatu daerah. Jadi mereka pesen makanan itu. Setelah itu mereka makan. Setelah mereka makan, om dari Miss B ini pengen ke toilet gitu ya, pengen buang air kecil sebelum lanjut ke perjalanan gitu ya. Terus jadi di situ pas banget rumah makan itu tuh lagi renovasi gitu. Jadi toiletnya lagi dibenerin gitu ya. Omnya Miss B ini kan bingung cari toiletnya di mana. Akhirnya dia tanya ke salah satu pegawai atau salah satu pelayan di rumah makan itu. Tanya dan dikasih tahu, ditunjukin arahnya gitu. Akhirnya omnya Miss B ini jalan kan sesuai arahan dari pegawai rumah makan tersebut. Setelah itu dia jalan, akhirnya dia nemuin pintu. Dia buka. Sebelum dia masuk lebih dalam, dia berhenti di tengah-tengah pintu itu karena dia kaget, sekaget-kagetnya. Dia shock karena dia ngelihat sesosok perempuan tua atau nenek-nenek dengan rambut putih panjang tergurai, dan nenek-nenek itu lagi duduk di situ. Jadi nenek itu duduk di ruangan tersebut. Dan kagetnya lagi, nenek-nenek itu badannya atau sekitar tangan dan kakinya penuh sama bekas luka atau borok ya. Jadi penuh sama bekas luka sama borok itu tadi. Nah, lebih kagetnya lagi, jadi di situ ada sebuah panci besar, panci makanan yang isinya adalah kuah kaldu. Yang panci itu diletakkan di atas kompor yang menyala. Jadi otomatis kuah kaldu tersebut kayak masak gitu loh, kayak ngebul-ngebul gitu. Nah, kaki si nenek tadi itu yang penuh sama luka itu direndam di dalam panci tersebut. Itu sih yang bikin omnya Miss B ini bener-bener kaget, karena itu pancinya kan iya pasti otomatis panas banget kan ya. Itu panci yang isinya air kuah panas, dimasukkan kaki dia yang penuh sama luka borok tadi itu di dalam panci tadi. Dan otomatis dong kulit boroknya itu jadi melepuh dan lepas dengan sendirinya. Jadi kulit boroknya tuh kecil-kecil gitu ya, kayak kulit bekas luka yang kecil-kecil yang warnanya tuh hitam kecoklat-coklatan gitu. Jadi dia bener-bener lepas dari kakinya nenek tadi dan menjadi seperti potongan daging yang ada di kuah tersebut.
Itu bener-bener yang omnya Miss B itu bener-bener diem, kayak fokus ngeliat itu sama ngeliat rambutnya. Jadi omnya Miss B ini nggak ngerti mukanya kayak gimana, karena dia terlalu fokus sama hal itu. Akhirnya omnya Miss B ini bener-bener kaget, shock, dan dia akhirnya mutusin untuk gak jadi buang air kecil. Dia balik badan, nutup pintu itu, dan seketika jalan cepat untuk balik ke meja keluarga dia tadi. Setelah dia balik gitu kan, habis jalan cepat dia balik ke meja keluarganya tadi. Dia bilang kalau udah selesai, dia berperilaku normal aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Bilang kalau selesai buang air kecil, akhirnya mutusin untuk ayo lanjutin perjalanan gitu ya. Setelah itu mereka jalan mau ke pintu keluar dari rumah makan tersebut. Tiba-tiba aja ada yang manggil gitu, ada yang manggil omnya Miss B ini, manggil gitu. Terus akhirnya kan mereka semua noleh terus. Nah, yang manggil ini itu orang yang bekerja di situ, entah itu ownernya, entah itu pegawainya, entah itu pelayan di situ, aku nggak tahu. Pokoknya itu orang yang emang kerja di situ gitu. Dan orang ini tiba-tiba ngasih uang ke omnya Miss B. Nah, uang itu nominalnya pada saat itu adalah 1 juta rupiah. Yang mana nominal segitu pada tahun itu merupakan nominal yang besar ya, nominal yang besar banget malahan gitu. Terus mereka semua kaget kan, kenapa, ada apa kok tiba-tiba ngasih uang segini banyak gitu. Mereka bilang loh, ini ada apa gitu, kok tiba-tiba dikasih uang gitu. Terus omnya Miss B ini juga mikir gitu ya, dalam hati dia bilang itu dalam tanda kutip adalah uang tutup mulut gitu ya. Gak pikir panjang, akhirnya omnya Miss B ini terima aja deh uangnya gitu, biar dia bisa cepet-cepet pergi dari tempat itu gitu. Akhirnya terima, setelah diterima mereka masuk mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu di perjalanan akhirnya omnya Miss B ini cerita ke keluarganya apa yang terjadi di rumah makan tersebut pas dia tadi izin mau ke toilet gitu. Jadi beneran sekeluarga itu bener-bener kaget gitu, kaget dan shock, nggak nyangka banget gitu, kayak gimana ya, bener-bener nggak percaya gitu. Tapi omnya Miss B ini bener-bener cerita sesungguhnya, sampai pegawainya pun atau orang di situ pun mau ngasih dia 1 juta, kan berarti ini bener-bener terjadi gitu kan. Terus habis itu mereka semua takut. Terus omnya Miss B ini bilang gitu, sebenarnya dia bingung mau nerima uang ini apa enggak. Kalau diterima dia takut bahaya, kalau gak terima pun dia juga takut bahaya gitu. Maksudnya kayak ada bencana apa gitu kan, musibah apa yang nggak diinginkan gitu. Akhirnya mereka semua diskusi dan mutusin untuk berhenti di salah satu masjid. Di salah satu masjid itu mereka masukin uang senilai 1 juta itu tadi. Semua uang tadi itu dimasukin ke kotak amal di masjid tersebut. Setelah itu mereka berdoa bersama, mereka berdoa untuk keselamatan mereka berdoa agar terhindar dari bahaya dan malapetaka gitu ya. Jadi mereka benar-benar berdoa. Setelah itu mereka memutuskan untuk sholat sunnah bareng di masjid itu, dan mereka berdoa bersama dengan keadaan yang benar-benar masih kaget, sekaget-kagetnya. Karena kalian bayangin aja itu, jadi mereka makan makanan yang ada di situ, dan makanan itu potongan dagingnya dari bekas luka nenek tersebut. Jadi segitu cerita dari aku. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lainnya yang aku dapat dari orang-orang di sekitar aku. Nanti kapan-kapan pastinya aku bakalan cerita lagi di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.
Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.